Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan menambahkan satu series Donghua baru yang berjudul Against the Gods season pertama, yang mana series ini baru saja dirilis. Sedikit sinopsis dari series ini. Yungu, orang bijak ahli obat-obatan, dibunuh Changyun, dihabisi secara brutal karena ia membawa mutiara racun langit, salah satu dari 7 harta karun tertinggi Swantin, yang mana harta ini didambakan oleh seluruh dunia. Muridnya yaitu Yunchen mengambil mutiara itu untuk membalaskan dendam gurunya, yang menyebabkan pembantaian tanpa akhir, dan akhirnya ia pun dikejar sampai di tebing Juyun. Tidak menyerah begitu saja, Yunchen menelan mutiara tersebut dan melompat dari tebing bermaksud untuk bunuh diri. Namun dia itu dipandu oleh kekuatan yang tidak diketahui. Kesadarannya pun melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Lalu ia pun terbangun dalam diri Xiaoche, seorang pemuda di kota Liyun di benua Tianxuan. Bagi kalian yang belum pernah menonton series ini, kita sarankan untuk menonton series aslinya terlebih dahulu. Apalagi series ini baru saja dirilis. Kita ingatkan juga kalau konten ini akan menjadi full spoiler. Bagi yang penasaran bagaimana alur ceritanya, tanpa banyak omong lagi, langsung saja ambil posisi yang enak, jauhkan jarak gadget dari mata sekitar 30-40 cm, dan kita akan masuk ke dalam alur cerita Against the Gods. Pada awal series ini, kita dibawa ke sebuah tempat yang mana ketika seekor lebah ingin farming, sesuatu pun telah menyerang dirinya. Serangan ini tidak hanya dia saja yang terima, namun terlihat juga ada beberapa orang yang sudah tewas. Tempat ini bernama Tebing Juyun. Saat kemudian kita dibawa kepada seseorang yang sedang menghadapi para pasukan bertopeng. Untuk saat ini kita masih belum tahu mengapa pertarungan ini bisa terjadi. Dalam pertarungan itu, serangan kabut misterius kembali muncul, yang mana tidak ada satupun orang yang bisa mengatasi hal ini. Untung saja, tetua ini masih memiliki cara agar bisa menghilangkan kabut misterius. Namun meskipun begitu, mereka telah kehilangan banyak orang. Nah, kabut misterius ini berasal dari kekuatan racun mutiara langit. Beberapa murid sudah merasa frustasi karena tidak mungkin bagi mereka bisa mengalahkan kekuatan mutiara langit. Tapi tetua ini tidak mau menyerah begitu saja. Hingga ketika juga ledakan kembali muncul, yang mana semua ini berasal dari Yunchen. Mereka pun bergerak untuk segera ke atas. Bisa terlihat kalau Yunchen ini sedang berhadapan dengan begitu banyak musuh. Di saat ia terdesak, narator pun memberitahu kita kalau mutiara racun langit merupakan pusaka Swantin. Kekuatan dari mutiara ini begitu hebat, bahkan bisa membuat berbagai obat untuk menetralkan berbagai racun. Tidak itu, kekuatan racun ini juga sangatlah besar, bahkan bisa menghabisi dewa dan juga iblis. Jadi sebagai seorang tabib, mereka hanya boleh menggunakan jimat ini demi menyelamatkan dunia. Dan tentunya tidak boleh digunakan sebagai alat pembunuh massal. Untuk saat ini kita masih belum tahu apakah Yunchen berusaha untuk melindungi mutiara ini dari tangan orang-orang itu, atau justru orang-orang ini berusaha melindungi mutiara langit dari tangan Yunchen. Hingga kita pun akhirnya tahu kalau Yunchen lah yang berusaha untuk melindungi mutiara ini. Ia meminta maaf kepada gurunya karena sebagai seorang tabib, gurunya sudah menyelamatkan begitu banyak nyawa. Tapi karena kehadiran mutiara langit, dia malah dihabisi oleh para pencuri. Bahkan saking menyedihkannya lagi, calon istri Yunchen juga harus menjadi korban. Yunchen begitu marah kepada dirinya sendiri karena tak mampu menghabisi para penjahat yang telah menghabisi gurunya dan juga calon istrinya. Dia yang tidak ingin kematiannya sia-sia memutuskan untuk kembali menggunakan mutiara racun langit untuk menghabisi orang-orang ini. Tak begitu lama, tetua tadi pun datang. Dia ini sudah terlambat karena Yunchen telah menghabisi para musuhnya. Meskipun Yunchen masih berdiri dengan tegak, tapi mereka sudah mengira dia ini telah mati. Alhasil mereka pun berusaha untuk mengambil mutiara langit dari tangannya. Sayangnya, orang-orang ini terlalu meremehkan Yunchen, karena nyatanya dia itu masih hidup. Sontak saja hal ini membuat mereka terkejut. Tetua ini sangat marah kepadanya karena Yunchen sudah meracuni jutaan orang dari 7 klan besar. Jadi sebagai hukuman dia itu harus mati. Tapi asalkan Yunchen mau memberikan mutiara racun langit kepadanya, maka dia tidak akan menyiksanya lagi. Yunchen hanya tertawa mendengar perkataannya itu. Ia berjanji akan menghabisi mereka. Sayangnya kekuatan dari mutiara langit sudah habis. Wajar saja hal ini bisa terjadi karena Yunchen telah menggunakannya kepada jutaan orang.
Meskipun begitu, Yun Chen tidak ada niatan untuk memberikan mutiara ini kepada mereka. Jadi dia pun memutuskan untuk membawa mutiara ini mati bersama dirinya. Bahkan supaya tidak ditemukan, Yun Chen memutuskan untuk menelannya. Ketika Mun Chen sedang terjun bebas, saat juga kalungnya mengalami sesuatu yang seakan-akan dia membentuk sebuah portal untuk membawa jiwa Yun Chen. Beberapa saat kemudian, Yun Chen pun terbangun dari pingsannya. Namun saat ini, dia sudah tak berada di tubuhnya lagi, namun di tubuh seorang pria bernama Xiaoqi. Ia yang melihat gadis di depannya sempat mengira itu adalah Ling Er. Tapi nyatanya, dia ini adalah Xiao Lingxi, bibi dari Xiaoqi. Lingxi agak bingung mengapa dia bisa berbicara seperti itu. Pada akhirnya, Yun Chen pun sadar kalau saat ini dirinya berada di tempat yang sama sekali tidak dia ketahui. Lingxi memberitahu kalau hari ini adalah hari di mana dia menikah dengan Xia Xingyu. Meskipun sedang berada di tubuh orang lain, tapi nyatanya Yun Chen tahu betul kalau Xia Yingsu adalah gadis tercantik di kota Linyuan. Hal ini tentu membuat Lingxi kesal, karena ketika membicarakan gadis cantik, Xiaoqi langsung bersemangat. Sepertinya dia ini tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Di sini Lingxi memintanya untuk tetap berada di sini karena Dr. Su akan datang untuk melihat kondisinya. Para prajurit yang berada di luar tidak menduga kalau orang yang begitu merepotkan ini ternyata masih hidup. Bahkan tetua ketiga sampai menggunakan begitu banyak uang demi nadi spiritual milik Xiaoqi. Mungkin jika dia tidak ada, tetua ketiga sudah menjadi pemimpin. Di sini Yun Chen mencoba untuk merasakan kekuatannya, tapi sayangnya nadi spiritualnya sudah tidak ada. Bisa dikatakan sekarang dia telah menjadi orang cacat. Namun ketika juga sesuatu pun terjadi kepada tubuhnya. Untung saja Yun Chen ini mampu mengendalikannya, dan ia akhirnya tahu kalau mutiara racun langit sudah berada di dalam tubuhnya. Ia pun segera masuk ke dalam tempat di mana mutiara racun langit berada. Di sini juga Yun Chen akhirnya mulai melihat kenangan dari tubuh ini. Dan ia juga akhirnya tahu kalau di kehidupannya sekarang dirinya bernama Xiaoqi. Nah, untuk memudahkan pemanggilannya, mulai sekarang kita akan memanggilnya sebagai Xiaoqi. Xiaoqi yang tidak memiliki nadi spiritual terus menjadi bahan bulian orang-orang. Dia terus saja diabaikan oleh orang-orang, apalagi di dunia ini kekuatan nadi spiritual begitu dihormati. Untung saja ada kakeknya dan juga Lingxi yang selalu berada di sisinya. Namun siapa sangka ketika dia yang menikah, seseorang telah meracuni dirinya. Untung saja mutiara racun langit ikut bersama dirinya. Tak begitu lama Lingxi kembali datang, dan begitu juga dengan Xiaoli. Mereka cukup penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi kepada Xiaoqi, karena dia baru saja sadar namun kembali pingsan. Lingxi juga tidak begitu tahu karena ketika dia memakan bubur, seketika saja Xiaoqi jatuh pingsan. Mereka pun menduga kalau bubur ini sudah terlalu dingin dan menyebabkan tubuh Xiaoqi terganggu. Apalagi tubuh Xiaoqi ini berbeda dengan kebanyakan orang. Tapi Xiaoqi meminta untuk tidak menyalahkan bibinya. Karena meskipun nadi spiritualnya cacat, dia yakin kalau di suatu tempat pasti terdapat harta karun yang masih belum mereka ketahui. Maka karena itulah dia yakin pasti ada cara untuk memperbaiki nadi spiritualnya. Xiaoqi berharap agar kakek dan bibinya ini tidak khawatir lagi kepadanya, apalagi hidup bersama mereka sudah lebih dari cukup untuknya. Mereka tentu agak terkejut dengan betapa cepatnya perubahan pada Xiaoqi, seakan-akan dia ini telah menjadi orang lain. Untung saja Xiaoli tidak membahas hal itu, apalagi dia harus menyiapkan tim iring-iringan pengantin. Lingxi tidak pernah mengira kalau Xiaoqi akan menikah, apalagi yang menjadi mempelai wanitanya adalah Xiao Xingyu. Xiaoqi sadar betul kalau di masa lalu dirinya ini memiliki kekuatan yang begitu hebat. Namun karena obsesinya, dia itu pun harus kehilangan orang-orang yang dirinya cintai. Dan meskipun saat ini dia tidak memiliki nadi spiritual, namun kehadiran Lingxi dan kakek Li sudah lebih dari cukup. Mungkin ini adalah kehidupan yang sudah Xiaoqi idam-idamkan selama ini. Terlihat kalau Lingxi begitu sedih. Karena dia kepikiran apakah pernikahan Xiaoqi dan Xia Xingyu adalah sebuah berkah atau bencana. Apalagi perbedaan di antara mereka terlalu jauh. Xiaoqi meminta untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. Lingxi merasa aneh karena sejak Xiaoqi memakan bubur, dia itu seperti berubah menjadi orang lain. Melihat bubur itu membuat Xiaoqi begitu curiga. Tapi tak lama kemudian ia harus segera pergi karena pernikahannya akan segera dimulai. Xiao berpindah ke kota Linyun di kediaman keluarga Xiao.
Melihat para iringan-iringan pria sedang bersantuy, membuat Xiaohong kesal. Karena bagaimana bisa mereka sesantai ini padahal tuan muda dari cucu tetua ketiga akan mengadakan pernikahan. Jadi seharusnya para pelayan tidak bermalas-malasan. Saat kemudian Xiaoichi pun datang. Alih-alih masuk ke dalam tandu, Xiaoichi berniat untuk menunggangi kuda saja. Paman Hong agak takut Xiaoichi akan terluka, karena kuda ini adalah hewan gaib tingkat keempat. Jadi dan kekuatan Xiaoichi sekarang tidak mungkin bagi dia untuk bisa menungganginya. Tapi Xiaoichi tidak peduli. Alhasil, kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi. Para pelayan sontak saja mentertawakan dirinya. Xiaoichi tidak menduga kalau kekuatan spiritualnya akan selemah ini. Tak lama kemudian, Xiao Yulong datang dan ia segera membantu adiknya. Tapi ketika juga Xiaoichi menyadari kalau aroma bubuk pemakan jantung masih berada di tangan Xiao Yulong. Di sini Xiao Yang juga datang untuk membantunya. Terlihat kalau Xiao Yulong begitu memperhatikan dia, sedangkan Xiao Yang sepertinya tidak menyukai Xiaoichi. Yulong meminta adiknya untuk masuk ke dalam tandu saja, apalagi keamanan adik mereka jauh lebih penting. Xiaoichi menghargai kebaikan kakaknya, tapi penyambutan ini akan menyangkut reputasi keluarga Xiao. Yulong paham dengan niatan dari Xiaoichi, jadi dia meminta Yang untuk mencarikan kuda untuk adiknya. Yulong yakin hari ini akan ada begitu banyak pangeran kaya yang menangis, karena Xiaoichi lah yang berhasil mendapatkan gadis tercantik di kota ini. Sedangkan sebagai kakak, Denny juga cukup iri kepadanya. Melihat tatapan Yulong membuat kita semakin mencurigainya. Xiaoichi sepertinya tidak langsung menangkapnya dan terus memberikan pujian kepada Yulong, yang mana dia adalah kebanggaan dari keluarga Xiao. Tak begitu lama, Yang pun membawakan seekor kuda. Nah, saat juga Xiaoichi pun mulai berangkat. 可是我们刘云城，我这个当哥哥的，吉时到了，快些出发。Di sini Xiaoichi sudah tahu kalau yang memberikan racun adalah Yulong. Di sini Yulong menampar adiknya karena rencana mereka tidak berhasil. Nah, yang ini juga terlibat dalam rencananya. Dia sama sekali tidak percaya kalau Xiaoichi masih hidup. Padahal dia itu sudah memakan bubur yang berisi racun. Yang pun mencoba menenangkan kakaknya karena dia yakin kalau Xia Xingyu tidak akan mengizinkan Xiaoichi untuk menyentuh tubuhnya. Dan ketika dia kembali, maka mereka bisa mengendalikan Xiaoichi dengan mudah. Xiao berpindah kepada iring-iringan Xiaoichi. Dia yang sedang naik kuda menarik perhatian para wanita, karena bagaimanapun wajah Xiaoichi begitu tampan. Sedangkan para pria di sana sangatlah iri kepadanya. Bahkan mereka juga membahas tentang Xiaoichi yang tak bisa menembus tingkat 1 alam spiritual. Orang-orang tidak habis pikir bagaimana bisa Xia Xingyu bisa menikah dengan pria seperti Xiaoichi. Ternyata kedua ayah mereka ini sudah menjadi saudara angkat. Jadi demi menyelamatkan nyawa Xia Xingyu, Xiao Ying menghabiskan begitu banyak kekuatan spiritualnya, bahkan hingga menyebabkan dia harus mati. Selain itu, perjodohan Xiaoichi dan juga Xia Xingyu sudah terjadi pada 18 tahun yang lalu. Paman Hong sebenarnya tidak ingin melihat Xiaoichi menjadi bahan tertawaan orang-orang. Beberapa saat kemudian, sesuatu pun terjadi yang mana monster ganas pelumas datang untuk membuat kekacauan. Para warga sontak saja berhamburan demi menghindari monster ini. Melihat hal itu, Paman Hong segera maju demi melindungi Xiaoichi. Untung saja berkat kehadirannya, monster ini sempat dihentikan. Usut punya usut, ternyata monster itu dikendalikan oleh Tuan Muda Yuan. Ia beralasan kalau binatangnya tak sengaja mengamuk dan membuat iring-iringan keluarga Xiao terganggu. Yuan meminta maaf telah membuat keributan. Paman Hong tidak peduli dan meminta mereka untuk menyingkir. Bukannya menyingkir, Yuan malah menjelek-jelekan Xiaoichi, bahkan menganggap binatang ini sama sepertinya. Para warga di sana tahu betul kalau Yuan sudah lama menyukai Xia Xingyu. Jadi kemungkinan besar perbuatan ini adalah kesengajaan. Yuan tahu betul kalau para warga juga tidak pernah mengira kalau bocah seperti Xiaoichi bisa menikah dengan Xia Xingyu. Jadi Yuan ini ingin memanfaatkan hal itu. Dia ingin orang-orang percaya kalau Xiaoichi adalah pria yang pantas untuk Xia Xingyu. Jadi selama dia bisa membuat hewannya pergi dari jalan, maka dia bersama dengan para warga kota akan menyetujui pernikahannya. Paman Hong tentu saja kesal karena ada yang berani membuat keributan dengan keluarga Xiao. Tapi di sini Xiaoichi meminta untuk menyerahkan hal ini kepadanya. Paman Hong mencoba menahannya karena binatang ini berada di tingkat 2. Xiaoichi tidak takut dan akan mencobanya. Pada saat juga Xiaoichi pun akan memulai aksinya. Orang-orang beranggapan kalau ini hanyalah sia-sia saja.
Di sini monster pelumas itu ingin menggunakan kekuatannya untuk menyerang Xiaoichi. Tapi ketika juga ia pun melihat sosok mengerikan yang ada pada diri Xiaoichi. Alhasil monster ini ketakutan dan tidak jadi menyerangnya. Bahkan ia melangkah mundur. Orang-orang tidak menduga kalau Xiaoichi yang bahkan tidak bisa naik ke tingkat 1 alam spiritual malah berhasil memukul mundur monster ini. Bahkan seseorang yang berada di tingkat 6 alam spiritual saja tidak mungkin bisa menghadapi monster ini. Namun Xiaoichi malah dengan mudahnya. Yuan yang marah langsung saja memukul monsternya yang menyebabkan monster ini mengamuk. Di sini Xiaoichi pun yang menggunakan mutiara racun langit. Dalam pertarungan itu, sebenarnya Xiaoche sudah siap menggunakan mutiara racunnya. Tapi ada seorang pria yang datang, yang mana dia adalah Xia Yunba. Dengan mudahnya dia itu mengalahkan monster ini, bahkan melemparkannya kepada Yunwa. Melihat kakak iparnya, Yuanba langsung saja memberikan pelukan. Ia sangatlah merindukannya, apalagi sudah beberapa lama mereka tidak bertemu. Xiaoche meminta untuk segera dilepaskan, karena jika tidak, dirinya akan meninggal. Alasan Yuanba bisa kemari karena ayahnya itu tidak sabar untuk menunggunya. Jadi karena itulah Yuanba diutus untuk menjemputnya. Sebenarnya Xiaoichi menunggangi kudanya, tapi apa daya Yuanba lebih dulu menggendong dirinya. Bahkan kudanya juga sekalian dia gendong. Yunwan yang membuatnya kesal, langsung saja dirinya tendang. Tak terasa malam pun tiba, yang mana pengantin baru akan diantar ke kamar pengantin, sedangkan para tamu dipersilakan untuk pergi ke tempatnya masing-masing. Tak begitu lama Xiaoli datang menghampiri Xiaoli. Ia cukup kebingungan mengapa tempat ini sangatlah sepi, padahal cucunya telah mendapatkan istri. Xiaoli menanyakan alasan dia tidak menghadiri acara pesta pernikahannya. Ternyata cucunya yang bernama Xiaoyang baru saja menembus alam gaib dasar tingkat 9. Jadi dirinya itu disibukkan untuk membantunya. Maka karena itulah dia tidak bisa hadir ke acara itu. Tentu saja Xiaoli agak kesal dengan sikapnya. Meskipun Xiaoche bisa menikahi putri keluarga Xia, tapi bagaimanapun Xiaohang sudah mati. Sedangkan Xiaoche adalah praktisi yang cacat. Bisa dikatakan kalau garis keturunan Xiaoli sudah rusak. Xia berpindah kepada Xiaoche yang benar-benar mabuk berat. Para pelayan yang berada di sana merasa kalau Xiaoche akan melewati malam pertamanya. Namun semua ini hanyalah akting yang dilakukan oleh Xiaoche, karena dirinya ini sehat walafiat. Ini bisa terjadi berkat adanya mutiara langit. Bahkan sebanyak apapun dia minum, Xiaoche tidak akan bisa mabuk. Di dalam kamar terlihat kalau Xingyu sudah menunggu kedatangan Xiaoche. Tak begitu lama, ia pun akhirnya masuk dan melihat istrinya itu. Melihat wajahnya ini membuat Xiaoche penasaran sebenarnya seberapa cantik Xia Xingyu. Sayangnya, ketika ingin membuka penutup mulutnya, Xingyu langsung saja melancarkan serangan yang membuat tubuh Xiaoche membeku. Untung saja ini tidak berlangsung lama. Alhasil, Xiaoche pun berhasil membuka penutup mulutnya dan melihat betapa cantiknya wajah dari Xingyu. Akhirnya, Xiaoche mengakui kalau Xingyu memang secantik apa yang orang katakan. Di sini, Xingyu telah mengetahui kalau nadi gaib Xiaoche telah dihancurkan oleh seseorang. Sayangnya, semua itu tak akan mampu lagi diperbaiki. Xiaoche berterima kasih atas kepeduliannya. Namun, ini semua tidak membuatnya menyerah. Selain itu, dia juga tahu kekuatan gaib milik Xingyu adalah golongan es yang begitu istimewa. Jika ingin menguasai teknik awan es, maka dia itu harus berhati dingin dulu. Dan sepertinya saat ini Xingyu telah latihan teknik awan es. Xingyu agak terkejut dengannya, karena Xiaoche tidak seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang. Di sini Xiaoche ingin mendekati istrinya, namun apa daya Xingyu langsung melancarkan serangan. Seharusnya Xiaoche ini tahu kalau dia adalah murid dari istana Dewa Awan Es. Jadi begitu dia mendalami teknik awan es, maka dia tidak boleh ternodai oleh hawa nafsu selama seumur hidup. Sedangkan alasan dia menikahinya hanya karena membalas budi kepada paman Xiao yang telah mengorbankan nyawanya. Jadi setelah mereka menikah itu, dia ini akan ikut dengan gurunya untuk kembali ke istana. Bisa dikatakan mereka tidak akan menjadi suami istri yang nyata. Xiaoche tidak menduga kalau Xingyu akan tertipu oleh istana Dewa Awan Es. Menyadari seseorang berada di luar, Xiaoche langsung mematikan lampu. Ternyata itu adalah ulah dari Xiaoyang. Di sisi lain, Yulong ini begitu gelisah menunggu apa yang telah terjadi. Tak begitu lama, Xiaoyang datang untuk memberitahu kalau mereka berdua sudah berada di dalam kamar. Tetapi lampunya sudah padam, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya.
Yulong menjadi semakin kesal karena dia saat ingin Xian Yu menjadi istrinya. Dia berjanji akan menghabisi Xiaoche apapun yang terjadi. Sinol kembali kepada Xiaoche yang masih malu-malu. Karena malam sudah semakin larut, jadi Xiaoche ingin mengajak istrinya untuk istirahat. Tapi Qian Yu memintanya untuk menjauh dari dirinya. Bahkan ia berencana untuk tidur di lantai, sedangkan Xiaoche di kasur. Sebagai pria sejati, tentu dia tidak akan membiarkan istri yang dirinya nikahi untuk tidur di lantai. Pada akhirnya, Xiaoche pun harus tidur di lantai. Sepanjang malam, Xiaoche ini terus memanggil Xian Yu sebagai istrinya. Hal ini membuat Qian Yu kesal, bahkan dia berjanji akan melemparnya keluar. Xiaoche terus berusaha agar Xian Yu mengizinkannya untuk tidur bersama. Sayang sekali impiannya tidak terjadi. Qian Yu pun memberitahu kalau dalam 1 bulan ke depan dirinya akan kembali ke istana Dewa Awan Es. Jadi dia berharap Xiaoche ini bisa terus tidur di lantai saja. Xiaoche senang karena mereka akan bersama selama sebulan. Nah, karena Qian Yu melarang dirinya memanggilnya sebagai istri, membuatnya kesal. Jadi Xiaoche pun akan memanggil namanya dengan manja. Hal itu pun membuat Qian Yu kesal hingga ingin menyerangnya. Meskipun sempat ketakutan, tapi semua itu tidak membuat Xiaoche pantang menyerah. Dia terus saja memberikan godaan. Apalagi sebagai anak tunggal dalam 3 generasi keturunan, dia ini harus mendapatkan keturunan dari Qian Yu. Jadi sebelum Qian Yu pergi, dia pun meminta izin kepadanya untuk mengambil selir. Karena Xiaoche terus saja berbicara, mengakibatkan kesabaran Qian Yu habis dan berencana untuk segera melemparnya pergi. Qian Yu kebingungan mengapa seharian ini dia terus marah. Tidak kapok-kapoknya, Xiaoche kembali berulah dan ingin meninggalkan tempat ini. Xiaoche ternyata hanya ingin buang air kecil saja. Qian Yu pun memintanya untuk tidak kencing sembarangan. Xiaoche menduga kalau Qian Yu telah salah paham. Ia pun menjelaskan kalau sebelum dirinya masuk, dia itu hanya membuang air jahat saja. Walaupun dia pria lemah, namun martabatnya tidak boleh diremehkan. Mendengar perkataannya, seketika saja membuat Qian Yu tersenyum. 不会。冷静。你最好去茅房。你可以看不起我的旋律。 Xiaoche tidak pernah menganggap kalau Qian Yu adalah mutiara terbaik di kota mereka, karena sifatnya yang begitu dingin. Bahkan dia layaknya bintang yang sangat sulit untuk diraih. Tak lama kemudian, Xiaoche melihat sebuah bintang jatuh dan langsung menghampirinya. Sedangkan Qian Yu ini didatangi oleh gurunya. Berhubung keinginannya sudah dipenuhi, maka sudah saatnya Qian Yu kembali ke istana Dewa Awan Es. Tapi Qian Yu meminta waktu selama 1 bulan. Karena jika dia pergi, maka sama saja dan memberikan ejekan kepada keluarga Xiao. Zhou Yuili tahu betul betapa baiknya hati Qian Yu. Namun ketika dia kembali ke istana Dewa Awan Es, maka Qian Yu harus membuang semua hawa nafsunya. Karena Qian Yu sudah mendengarkan perkataannya, maka dia akan menjemputnya dalam waktu 1 bulan lagi. Kembali kepada Xiaoche, yang mana ketika dirinya mendekati benda jatuh itu, seketika saja mutiaranya pun mulai bereaksi, yang mana dia telah menemukan bunga Xingyan. Ini adalah bahan bagus untuk membuat pil Xingyan. Xiaoche tidak menduga akan mendapatkan 2 barang yang sangat langka. Tak berhenti begitu saja, di sini Xiaoche melihat ada seorang wanita yang diselimuti oleh kegelapan. Gadis kecil ini bernama Molly. Ia pun berusaha untuk membangunkannya, namun aura kegelapan pada tubuh Molly langsung masuk ke dalam tubuh Xiaoche. Hal ini membuat dirinya kesakitan, tapi untung saja mutiara racun langit bisa menetralkannya. Molly yang sadar akhirnya tahu kalau itu adalah mutiara racun langit. Saat juga gadis ini pun langsung menggigitnya. Sedangkan Xiaoche langsung jatuh pingsan karena Molly telah menyerap kekuatan dari mutiara racun langit demi mengobati dirinya. Saat juga Molly pun masuk ke dalam tubuh Xiaoche, tepatnya masuk ke dalam lautan energinya. Ia dibuat kebingungan mengapa mutiara racun langit membiarkan gadis ini masuk padahal dia sudah menggigitnya. Xiaoche juga dibuat penasaran mengenai alasan gadis ini bisa mendapatkan racun. Nah, ketika juga ia pun dipanggil oleh Lingxi. Ia penasaran mengapa Xiaoche bisa berada di sini. Padahal ini malam pertamanya, namun dia malah melewatinya. Xiaoche beralasan kalau dirinya ingin mencari angin saja dan juga ingin melihat bintang. Tapi Lingxi tidak percaya. Dia menduga kalau Xin Yu telah mengusirnya. Hal itu pun membuat Lingxi kesal dan akan mendatanginya. Xiaoche segera menghentikan bibinya karena bagaimana bisa gadis itu mengusir dirinya padahal ini adalah tempat tinggalnya. Namun Lingxi masih tidak percaya. Pada akhirnya mereka pun tetap berada di tempat ini untuk melihat bintang-bintang. Lingxi dan Xiaoche mulai mengingat kebersamaan mereka ketika masih kecil yang terus bersama untuk melihat bintang.
Xiaoche juga ingat kalau saat itu salju tiba-tiba saja turun dan mengakibatkan mereka membeku menjadi manusia salju. Lising tentu ingat apalagi kakek dan ayahnya marah besar dan membuat mereka dihukum untuk membersihkan salju. Lising menjadi sedih karena sekarang hal itu tak bisa mereka ulangi lagi. Karena bagaimanapun Xiaoche sudah berkeluarga. Kelak dia itu akan memiliki anak-anak yang perlu dia pedulikan. Tapi Xiaoche juga akan tetap mempedulikan mereka. Karena kakek Li dan Lising adalah orang-orang yang dia sayangi. 结果我们堆了一个很像老爹的学，真是一段快乐的时光啊！你长大了，小姑妈，无论什么时候，绝对第一时间就来到你。 Dari kejauhan, ternyata Xiniu sejak tadi sudah mengawasi mereka. Ia pun memutuskan untuk pergi. Keesokan harinya, Xiaoche dan juga Lising ternyata tidur di sini. Xiaoche yang baru saja bangun sangat terkejut karena selimut ini berada di dalam kamarnya. Ia pun menduga kalau Xianyu telah datang kemari. Ia segera memanggil istrinya demi membangunkannya. Apalagi hari ini adalah hari pertamanya untuk menemui keluarganya. Jadi jika dia tidak pergi, maka kakeknya akan marah. Ternyata Qianyu sudah sejak tadi siap, bahkan dia juga sudah mengganti pakaiannya. 你不去啊？ Beberapa saat kemudian, Xiaoche dan Qianyu menemui kakek Li. Di sini dia sangat berterima kasih kepada Qianyu yang mau menerima cucunya. Ia tahu betul kalau pernikahan ini benar-benar telah menyusahkan Qianyu. Jadi dia berjanji untuk membalas kebaikan dia dengan ayahnya. Xiaoche merasa kakeknya tidak perlu melakukan hal itu, karena Qianyu telah menikah dengan keluarga Xiao. Jadi dia ini akan menjalani hidup dengan baik bersama dirinya. Bisa dianggap kalau Qianyu lebih beruntung. Xiaoche pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menyentuh Qianyu. Kakek Li meminta Xianyu untuk tidak mempedulikan perkataan cucunya. Tapi Xiaoche malah menjadi-jadi dan ingin terus-menerus menyentuh istrinya. Bahkan dia berjanji akan membuat anak-anak yang banyak. Qianyu kesal dan langsung membukukan tangan jari Xiaoche. Alhasil, ia pun langsung ciut. Di dalam kamar, Qianyu langsung memberikan hukuman kepadanya. Karena Xiaoche sudah sangat berani menyentuh tubuh indahnya. Andai saja Xiaoche berani menyentuh dirinya lagi, maka tangannya itu akan langsung dirinya potong. Xiaoche beralasan kalau hal itu dirinya lakukan demi membuat kakeknya senang. Perkataannya pun membuat Qianyu luluh dan melepaskan kekuatannya. Xiaoche tentu saja senang, tapi dia tidak kapok dan kembali mendekati Qianyu. Ia memberitahu kalau ketika menyentuh tangan istrinya, Xiaoche ini menyadari sesuatu. Tapi ini bukanlah yang aneh-aneh. Karena ketika juga dia bisa merasakan nadinya dan juga menemukan sesuatu masalah yang besar. Ia yakin kalau setiap pukul 3 pagi, istrinya itu akan terbangun dari tidurnya. Dan juga selama 30 menit seluruh tubuhnya merasakan hawa dingin. Qianyu agak terkejut, apalagi Xiaoche juga tahu kalau semua ini bisa terjadi ketika dia telah berlatih teknik awan es. Bahkan hal ini menyebabkan dia sulit makan dan tidak bisa tidur. Qianyu penasaran bagaimana bisa Xiaoche mengetahui hal itu. Tidak hanya itu, Xiaoche juga tahu kondisi datang bulannya tidak normal. Qianyu memintanya untuk mendekat dan berjanji tidak akan memukulnya. Tapi Xiaoche tidak percaya. Di sini Qianyu memberitahu teknik awan es adalah teknik magic golongan es. Jadi ketika berlatih teknik itu, tubuhnya butuh penyesuaian dan yakin lama-kelamaan tubuhnya akan semakin terbiasa. Xiaoche tidak membenarkan hal itu. Karena dia tahu orang-orang Istana Dewa Es memiliki masa hidup yang lebih pendek daripada sekte lain. Tidak itu, dia juga akan kehilangan kemampuan melahirkan mereka. Tidak itu, mereka juga akan kehilangan kemampuan melahirkan. Karena itu jugalah mereka menggunakan alasan konyol seperti pantangan cinta dan nafsu untuk menutupi hal itu. Qianyu meminta untuk tidak berbicara seperti ini. Xiaoche berencana untuk mengobatinya. Tidak itu saja, dia juga akan membantunya untuk meningkatkan kecepatan kultivasi kekuatan gaibnya sebanyak 3 kali lipat. Qianyu penasaran apakah itu benar atau tidak. Pada saat juga, Xiaoche pun akan mengobatinya dengan akupuntur. Namun di sini, Xiaoche malah ketagihan mengelus-ngelus tangan Qianyu. Tapi tanpa Qianyu sadari, Xiaoche telah menusukkan jarum akupunturnya. Hal ini membuat Qianyu sangat terkejut, dan ketika juga Xiaoche langsung memulai pengobatannya dan menggunakan mutiara racun langit. Qianyu kembali terkejut karena tidak banyak orang di dataran Tianzun yang memiliki ilmu medis sehebat Xiaoche. Tak butuh waktu lama bagi Xiaoche untuk mengobati istrinya. Dia pun meminta Qianyu untuk langsung mencoba menggunakan kekuatannya. 针灸。 小意思，好滑呀！天玄大陆有此一，好了，冰云绝地。
Perkataan Xiao Che benar karena kekuatan Qian Yu telah meningkat, bahkan kali ini dia bisa merasakan suhu dingin di telapak tangannya. Hal ini bisa terjadi karena kekuatan gaib es mampu melukai dirinya sendiri sebelum melukai orang lain. Hal ini bisa terjadi karena kekuatan yang berada di dalam meridiannya. Jadi jika terus dibiarkan, maka lama-kelamaan meridian utamanya akan tersumbat. Yang dilakukan Xiao Che tadi adalah melancarkan aliran dan juga memperkuat kekuatan gaibnya hingga 3 kali lipat. Dan jika seluruh meridian dan otot tubuhnya menjadi lancar, maka kecepatan kultivasinya akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Qian Yu penasaran apakah dia bisa melakukan hal itu. Xiao Che tentu bisa karena dia adalah tabib yang hebat. Jadi jika Qian Yu mau, dia itu harus melepaskan bajunya. Hal ini sedang saja membuat Qian Yu marah. Namun perkataan Xiao Che bukanlah tanpa alasan karena dirinya harus melihat di mana saja titik meridiannya. Qian Yu sangatlah ingin menghabisi Xiao Che. Namun apa daya, dia itu harus mengikuti perkataannya. Alhasil, Qian Yu pun harus melepaskan bajunya dan membuat Xiao Che menjadi sangat senang. Xiao Che sangat terpesona dan mulusnya punggung istrinya. Tapi niatan dia bukanlah hal mesum, melainkan ingin membantu istrinya untuk memulihkan dirinya. Dalam metode itu, Xiao Che harus berhati-hati karena bagaimanapun ada begitu banyak titik meridian pada punggungnya. Alhasil, Xiao Che harus berjuang sedikit lebih keras dibandingkan sebelumnya. Dan perlu diingat juga kalau perbedaan kekuatan mereka ini begitu jauh. Jadi Xiao Che harus menggunakan semua kekuatannya. Beberapa saat kemudian, Xiao Che ini sudah menyelesaikan pengobatannya. Ia benar-benar kelelahan dan ini hanyalah tahap 1 saja. Masih ada 6 kali pengobatan yang harus mereka lakukan. Alasan Xiao Che menggunakan 7 kali pengobatan karena dia adalah seorang pria yang tidak memiliki satu alam gaib dasar pun. Sedangkan Xia Xingyu merupakan jenius yang telah mencapai 10 alam gaib dasar. Maka wajar saja ia begitu kesulitan. Xiao Che berencana untuk pergi karena dengan kondisi sekarang tidak mungkin bagi dia untuk tidur di lantai. Ia pun berharap agar Xia Xingyu mau mengasihani dirinya, karena jika tidak, dia ini akan tidur dalam kedinginan. Untung saja Xia Xingyu masih memiliki hati. Dia pun meminta agar suaminya bisa tidur satu ranjang bersamanya. Xiao Che tentu sangat senang, tapi ini semua tidak sesuai harapannya, karena masih ada pembatas di antara mereka. Sebenarnya Xia Xingyu tidak perlu melakukan hal itu, karena dengan kekuatan gaibnya saja, Xiao Che ini tidak akan berani untuk menyentuhnya. Di sini, Xiao Che ingin meminta satu permintaan kepadanya. Yaman setelah istrinya kembali ke istana Dewa Awan Es, Xiao Che ingin dia mendapatkan 3 benda, yakni rumput linglong gaib, kristal nadi ungu, dan juga pil hewan gaib. Xia Xingyu tahu betul kalau ini adalah harta karun martial alam. Xiao Che juga tahu karena ketiga harta itu ingin dia gunakan untuk memperbaiki nadi gaibnya. Xia Xingyu paham dan akan membantunya. Ketika malam sudah larut, Xiao Che ini terus memandangi wajah istrinya. Bahkan secara perlahan, dia ini juga ingin memberikan kecupan. Tapi sebelum itu terjadi, lonceng pun berbunyi yang mengakibatkan Xiao Che harus terbangun dari mimpi indahnya. Ia merasa sangat kesal dan orang yang membunyikan lonceng itu. Xiao berpindah ke ruangan aula keluarga Xiao. Bisa terlihat kalau Xiao Yunhai dan Xiao Li sedang membicarakan sesuatu. Tak lama kemudian, Xiao Liu pun datang untuk menanyakan alasan kepala keluarga membunyikan lonceng kejut langit. Berhubung adik ketiganya sudah datang, jadi Yunhai ingin memberitahukan sesuatu yang penting, yang mana sekte Xiao telah mengirimi mereka surat. Hal ini membuat mereka senang karena sejak leluhur sekte mereka dikirim ke kota Liyun, sudah 100 tahun lebih mereka tidak mendapatkan kabar dari sekte Xiao. Akhirnya setelah sekian lama mereka menerima surat ini juga. Ketua sekte Xiao akan mengutus tuan muda kesayangannya untuk datang kemari. Tidak itu, mereka juga akan memilih satu murid untuk dibawa pulang ke sekte Xiao. Ketua sekte Liu merasa kalau mereka telah kembali diakui dan akan dimasukkan ke dalam silsilah keluarga Xiao. Liu sangatlah senang karena dengan begini nadi gaib Xiao Che mungkin bisa diselamatkan. Tapi ketika juga Yunhai dan Xiao Li pun melakukan akting mereka, yang mana Xiao Li memberikan selamat kepada pemimpinnya. Karena dia yakin kalau murid yang akan dibawa nanti adalah Yulong, maka karena itulah dia memberikan selamat kepada Yunhai. Yunhai mencoba merendah, apalagi Xiao Yang juga memiliki bakat yang cukup hebat. Tapi Xiao Li yakin cucunya tidak akan mungkin bisa menggantikan Yulong. Tapi jika dibandingkan dengan orang yang tak berguna itu, Xiao Yang tentu jauh lebih hebat. Hinanya tentu ditunjukkan oleh Xiao Che. Ia meminta Xiao Li untuk tidak berharap kalau Xiao Che akan dipilih ke dalam sekte Xiao.
Apalagi dia juga tahu betul kalau dalam beberapa tahun ini Xiaoche sudah menggunakan begitu banyak harta karun di keluarga Xiao. Jadi karena itulah dia seharusnya tidak berharap kalau Xiaoche masuk ke dalam sekte Xiao. Karena bagaimanapun cucunya itu adalah aib bagi keluarga Xiao. Mendengar perkataan itu benar-benar membuat Xiaoli marah besar. Ia pun langsung saja mengeluarkan kekuatannya dan bahkan membuat Xiaoli ketakutan. Di sini Yunhai berusaha untuk menenangkan adik ketiganya. Apalagi sekarang mereka sedang berhadapan dengan leluhur. Tapi Xiao Liu sama sekali tidak peduli. Perlu diketahui kalau di dalam keluarga Xiao ini tidak ada satupun orang yang bisa menandingi kekuatan Xiaoli. Bahkan kepala keluarga saja tidak mampu mengimbanginya. 我并无此意，内多少天才地宝，你这是丢萧门的！三弟，三长老，你不了了，等你100年以后。 Untung saja Xiao Liu masih bisa menahan amarahnya karena dia juga kepikiran dengan Xiaoche. Berhubung dirinya masih memiliki urusan lain, jadi Xiaoli memilih untuk pergi saja. Tentu saja Yunhai mengizinkannya karena tak ingin keributan terus terjadi. Xiao berpindah kepada istri kita semua. Terlihat kalau Xia Xingyu sedang melatih kekuatannya. Dalam latihan ini, dirinya merasa kalau tubuhnya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sayang sekali pemandangan kita harus terganggu oleh kedatangan Yulong. Xia Xingyu yang mengetahui keberadaannya langsung menghentikan latihannya. Yulong tahu betul kalau mereka sudah lama tidak bertemu. Ia tidak menduga kalau Xia Xingyu sudah mencapai tingkat 10. Terlihat kalau Xia Xingyu tak begitu menyukai kehadirannya. Jadi dia meminta Yulong untuk pergi. Namun Yulong tidak mau, apalagi tujuannya kemari ada untuk menemuinya. Meskipun begitu, Xia Xingyu tidak peduli dan tetap memintanya untuk pergi. Karena Yulong yang terus berbicara dengannya, jadi dia pun akan membahas mengenai kekuatan. Yang mana ada sebuah rintangan yang harus mereka lewati jika ingin memasuki alam gaib lanjutan. Jika Xia Xingyu mau, dirinya bisa memberikan bantuan. Apalagi dia ini sudah pernah melewati kondisi itu. Berhubung Xia Xingyu hanya diam saja, jadi Yulong menganggap ia setuju. Saat juga, Yulong pun langsung memulai pelajarannya. Dalam latihan ini, Xia Xingyu dan mudah menyingkirkan Yulong. Tidak berhenti begitu saja, ia bahkan sampai terpental dan juga menyebabkan giginya copot. Tidak yang dipermalukan seperti itu, Yulong tentu akan kembali melakukan serangan. Apalagi dia ingin menunjukkan kalau kekuatannya jauh lebih kuat dari dirinya. Sayang sekali, semua usahanya untuk mengesankan Xia Xingyu terbuang sia-sia. Malahan dialah yang semakin dipermalukan. 夏小姐果然深藏不露。 Xiaoche yang baru saja tiba cukup terkejut karena Yulong itu baru saja datang dari langit. Yulong balasan kalau dirinya sedang melatih dan tidak sengaja terbang. Xiaoche pun terkesan dengan teknik yang dipelajari oleh kakaknya. Bahkan dia itu jatuh dengan sangat hebat. Tidak ingin kekonyolannya diketahui, Yulong pun bergegas pergi. Tapi Xiaoche sudah tahu kalau ini semua ada ulah dari Xia Xingyu. Meskipun dia kejam, tapi Xiaoche tetap menyukainya. 这是什么高？ 不妨事， 这女人下手有点狠啊！ Xiao kembali ke dalam aula keluarga Xiao. Di sini mereka dibuat penasaran mengapa tuan muda dari sekte Xiao tak kunjung datang. Hingga setelah menunggu cukup lama, tuan muda pun akhirnya tiba juga. Yunhai akan membawa kedua tetuanya untuk menyambut kehadiran tuan muda Xiao. Mereka langsung memberikan penghormatan kepada tuan muda keluarga Xiao yang bernama Xia Guangyun. Tak ingin berlama-lama, Guangyun meminta untuk segera membawanya masuk. Guangyun yang baru saja sampai langsung meremehkan mereka. Andai saja surat wasiat dari tetua Xiaozheng tidak ditemukan, mungkin dirinya tidak akan pernah datang kemari. Hal ini cukup wajar karena kota Liyun begitu terpencil. Bacotan Guangyun tidak berhenti begitu saja, karena dia langsung memberitahu kalau leluhur keluarga mereka merupakan orang tak berguna yang diusir oleh sekte Xiao. Ia pun cukup terkejut karena mereka bisa menjadi pemimpin di kota kecil ini. Guangyun yakin kalau mereka semua sudah tahu tujuannya kemari. Jadi dia meminta pada besok pagi untuk mengumpulkan semua anggota keluarga. Hal ini dia lakukan untuk memilih seseorang agar bisa dia bawa pulang ke sekte Xiao. Yunhai paham dan akan menuruti perkataannya. Nah, karena dia juga telah kemari, jadi ayahnya juga ingin memberikan sesuatu kepada mereka. Moyang pun memberikan hal itu kepada pemimpin keluarga. Di dalam kotak ini terdapat bubuk penerobos gaib. Hal ini akan meningkatkan kecepatan dalam berlatih, dan bahkan juga bisa digunakan untuk memperbaiki kerusakan nadi gaib. Mendengar hal ini membuat Xiaoling cukup terkejut karena dalam bubuk itu nadi gaib Xiaoche bisa diperbaiki.
Melihat kecantikan Xiaoling, Kuang Yun pun ingin beristirahat dulu. Apalagi dia ini telah melakukan perjalanan yang sangat jauh. Yunhai segera meminta Yulong untuk mengantar tuan mudanya ke tempat peristirahatannya. Yulong paham dan segera membawanya pergi. Namun sebelum itu, sempat-sempatnya Kuang Yun ini mendekati Xiao Lixing untuk menanyakan namanya. Xiao Liu berusaha untuk menghentikan ini semua, tapi dirinya ditahan oleh Xiao Li. Untung saja ada Xiao Ce yang langsung menahan Kuang Yun. Karena dia sedang kelelahan, jadi Xiao Ce pun mengajukan diri untuk memijatnya. Tapi Kuang Yun tidak ingin melihat wajahnya dan meminta untuk menjauh. Namun Xiao Ce tidak menanggapinya. Untung saja Mo Yun mengajaknya untuk segera pergi beristirahat. Apalagi seharusnya tuan mudanya juga ingat ketua sekte telah memberikan pesan kepadanya. Alhasil Kuang Yun pun segera pergi. Sepertinya Yulong ini memiliki suatu rencana supaya bisa menempel kepada Kuang Yun. 你小长老，旅途劳累，要不要再？没看我正忙正事吗？你 Kembali kepada Kuang Yun yang sedang kesal kepada Mo Yun. Nah, para penjaganya merasa perkataan Mo Yun adalah benar. Karena bagaimanapun, ketua sekte sudah meminta untuk tidak membuat keributan apapun dalam perjalanan ini. Kuang Yun kembali kesal karena tadi dia itu hanya ingin menggoda wanita saja. Yulong datang untuk menenangkannya. Dia juga memberitahu kalau nama gadis tadi adalah Xiao Lingxi. Karena dia sedang membahas wanita cantik tadi, membuat Kuang Yun tertarik kepadanya. Ia segera meminta para penjaganya untuk meninggalkan mereka. Yulong memberitahu kalau Lixing bukanlah gadis tercantik yang berada di kota mereka. Jadi dia pun akan membawanya untuk melihat siapa gadis tercantik itu. Setelah melihat kecantikan Xia Xingyu, benar-benar membuat Kuang Yun beliuran. Tapi dia penasaran mengapa keluarga Xia bisa berada di keluarga Xiao. Hingga ia pun tahu kalau Xia Xingyu sudah menikah dengan Xiao Ce. Kuang Yun tentu tidak terima bagaimana bisa gadis cantik itu sudah menikah. Apalagi Yunlong memberitahu kalau suaminya adalah praktisi yang cacat dan menjadi orang tak berguna di kota ini. Kuang Yun menganggap ini tidak masuk akal, karena bagaimana bisa bidadari seperti Xia Xingyu harus menikah dengan orang yang tidak berguna. Tentunya ini merupakan sebuah penghinaan bagi dunia. Yulong setuju dengan apa yang dikatakan olehnya. Jadi satu-satunya harapan untuk memisahkan mereka adalah Kuang Yun saja. Namun Kuang Yun tidak tahu tindakan apa yang harus dirinya lakukan. Karena sebagai bagian dari sekte Xiao, dirinya tidak boleh bertindak secara gegabah. Tentu saja Yulong sudah menyiapkan rencana untuknya, yang mana dia pun langsung memberitahunya. Mendengar perkataannya, Kuang Yun memberikan pujian kepada otaknya. Namun Kuan Yin Tamak juga menginginkan Lingxi. Yulong paham dan semua ini sudah termasuk ke dalam rencananya. Malamnya, Xiao Ce kembali mengobati istrinya, yang mana ini adalah tahap terakhir mereka. Di sini, Xia Xingyu masih belum tahu bagaimana bisa Xiao Ce memiliki begitu banyak informasi tentang ajaran dari sekte Dewa Awan Es. Bahkan, ia juga tahu bagaimana cara melakukan penyembuhan pada kultivasi teknik Awan Es. Ia penasaran sebenarnya siapa Xiao Ce ini, karena kemampuan medisnya begitu hebat. Xiao Ce menjelaskan kalau dia telah belajar pada tabib yang hebat dan juga merupakan gurunya. Gurunya itu telah banyak menyelamatkan hidup orang-orang dan dia adalah satu-satunya penerus yang dia miliki. Bisa dikatakan juga dia ini sangatlah beruntung bisa bertemu dengan gurunya. Xia Xingyu tidak tahu akan ada orang sehebat itu di benua Tianxuan. Ketika dia ingin menanyakan keberadaannya, Xiao Ce tidak menjawab. 练冰云诀的修习之法， 当然是跟我师傅，不是他唯一的传人。 路竟有如此高人。 Dan setelah berhasil mengobati istrinya, dia pun langsung jatuh pingsan. Pada awalnya, Xia Xingyu sempat salah paham hingga dia melihat Xiao Ce yang tak sadarkan diri. Ia pun segera memberikan bantuan untuk menyadarkannya. Ia juga penasaran sebenarnya seberapa banyak rahasia yang masih disembunyikan oleh Xiao Ce pada dirinya. Tak lama kemudian, Xiao Ce akhirnya sadar dan dia berterima kasih kepada istri tercintanya. Xia Xingyu tahu betul dengan kemampuan medis Xiao Ce, dia ini bisa saja berada di peringkat teratas dalam sekte pengobatan manapun. Berhubung sekte Xiao sedang mengadakan pemilihan murid, jadi seharusnya Xiao Ce bisa mencobanya. Namun Xiao Ce tidak tertarik. Xia Xingyu memintanya untuk memikirkan hal ini lagi. Karena sekte Xiao adalah salah satu dari 4 sekte terbesar, bahkan juga setara dengan istana Dewa Awan Es. Tidak itu saja, keluarga kerajaan Changfeng juga telah tunduk kepada sekte Xiao. Bisa dipastikan di sana terdapat begitu banyak harta dan juga obat-obatan. Jadi, jika Xiao Ce terpilih, maka bisa saja nadi gaibnya diperbaiki. Namun Xiao Ce tahu betul keluarga Xiao tak akan bisa mengobati dirinya.
Dan satu-satunya cara untuk memperbaikinya hanyalah ciuman dari Xia Xingyu. Alih-alih mendapatkan ciuman, dia ini malah mendapatkan tamparan manja. Di malam ini juga terlihat kalau seseorang telah memasuki aula keluarga Xiao. Ternyata ini semua adalah ulah Lingxing. Tujuannya kemari ada untuk mendapatkan bubuk penerobos gaib demi menyembuhkan nadi gaib milik Xiao Ce. Alhasil ia pun langsung melakukan penyelinapan. Keesokan paginya semua keluarga sudah berada di aula. Yunhai merasa sangat senang karena setelah sekian lama, keluarga Xiao akhirnya kembali masuk ke dalam pengakuan keluarga besar sekte Xiao. Saking terharunya, dia ini sampai menangis. Xiao Ce memuji aktingnya, bahkan dia itu hampir saja percaya. Berhubung ketua sekte ingin membawa keluarga Xiao kembali, jadi Tuan Muda Kuang Yun diutus kemari untuk memilih salah satu murid berbakat di antara mereka semua. Jadi sebelum memulai, dia itu akan memanggil nama-nama mereka agar bisa menunjukkan kekuatan gaibnya kepada Tuan Muda Kuang Yun. Sebelum memulainya, masih ada beberapa hal yang ingin Kuang Yun atasi. Dia meminta Yunhai untuk mengeluarkan bubuk penerobos gaib. Tentu ini akan dia jadikan sebagai sebuah hadiah kepada orang yang dirinya pilih. Apalagi dengan begitu, mereka tidak akan salah pilih orang dalam memberikan bubuk penerobos gaib. Karena jika sampai digunakan oleh seorang sampah, maka sama saja dengan menyia-nyiakan barang berharga itu. Ia menanyakan pendapat dari Yunhai. Yunhai membenarkan hal itu dan memuji pemikiran jauh dari tuan mudanya. Karena perkataannya sudah disetujui, maka Kuang Yun meminta untuk mengeluarkan hadiahnya. Karena dialah yang akan memberikannya kepada si pemenang. Namun Yunhai hanya bisa terdiam saja, hingga membuat Kuang Yun penasaran mengapa dia tidak kunjung mengambil hartanya. Karena sudah terdesak, Yunhai pun langsung bersujud untuk meminta ampunan karena bubuk itu sudah hilang. Padahal dia ini sudah memberikannya kepada bagian apotek. Namun siapa sangka kalau barang itu justru malah menghilang. Maka karena itulah ia memohon untuk diampuni. Kakek Liu dan juga Xiao Ce sempat menduga kalau ini adalah ulah dari Xiao Ling. Namun dia tidak membenarkan hal itu. Kuang Yun meminta untuk tidak bercanda kepadanya. Tapi semua yang dikatakan oleh Xiao Yunhai adalah benar. Seketika saja, Xiao Ce menyadari kalau mereka sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Kuang Yun sangat kesal karena ada pencuri di antara mereka. Namun dia tidak perlu khawatir karena di kotak kayu hitamnya telah berisikan segel elang yang dimiliki oleh sekte Xiao. Jadi jika mereka menggunakan teknik gaib milik sekte Xiao, maka dirinya bisa langsung merasakan keberadaannya. Xiao Jiu pun diminta untuk melakukan pencarian dan pada akhirnya dia pun mengetahui letak di mana bubuk itu disembunyikan. Xiao Yunhai meminta agar mereka segera mengaku. Dia bahkan juga akan menghitung sampai 3 agar si pelaku bisa diberikan hukuman. Ketika dirinya berhitung, tidak ada satupun orang yang mengaku. Bahkan Xiao Jiu lebih dulu sampai dan juga memberitahu kalau dirinya sudah menemukan bubuk ini pada rumah nomor 66 di bantal kamar utama. Semua orang tahu kalau itu adalah kamar milik Xiao Lingxi. Nah, sayang sekali bagian pada hari ini malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.